Tapi Nabi bukan cuma datang badan doang, ada yang dibawa. Itu ada yang dititipkan, ada yang dibawa, ada amanah dari Allah Ta'ala. Apa itu amanahnya? Amanahnya sudah ada di badan kita, sudah sampai di badan kita. Amanahnya iman. Kita alhamdulillah sampai sudah kita punya kampung dari ujung-ujung berkat Nabi Muhammad. Ada iman kepada Allah, ya, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir. Itu berlian namanya saudara tuh. Itu berlian, atau disebut juga itu merek 5. Jadi keberkahan terus turun ke anak kita, turun ke cucu kita. Kita bisa baca Al-Quran, saudara, sampai anak-anak yang kecil pada belajar Al-Quran. Itu disebutnya titipan Nabi Muhammad sudah sampai ke kampung kita. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sudah ada di dalam lubuk hati kita. Maka itu perlu kita bergembira, perlu kita senang. Senang nggak kalau begitu, saudara? Nah, kalau kita senang, saudara-saudara, Nabi senang nggak? Pertanyaannya kayak tadi, kalau mertuanya girang, mantu girang nggak? Kita sampai masang-masang gini, kita gantung-gantung, kan kayak orang pesta namanya. Kalau bukannya acara maulid, lah ngapain gantung-gantung begini? Kata orang itu, ya kembali kagak aja apa jadi gantung kan gitu ya. Tapi ini karena dikarenakan Rasulullah, dikarenakan kata Nabi Muhammad, ini semua dari sana ke sana terus orang pada bikin ambang ya. Nah, itu bukti kegembiraan, bukan kita lagi kelaparan istilahnya. Nah, karena kita senang, karena kita gembira, ada orang mimpi bertemu Nabi. Orang itu tanya begini, ya Rasulullah, orang kalau muludan apa baik pada bawa? Itu lampu dihidup-hidupin dari ujung ke ujung, baju pada yang bagus dipakainya kalau muludan. Ada pakai baju putih, yang orang pakai cincin, ada pakai cincin, yang nggak pakai cincin emang kagak punya cincin gitu. Hah? Orang pada girang ya Rasulullah. Kata Nabi begini, dia girang enggak? Senang ya Rasulullah. Maulid mereka senang. Dia hatinya senang. Kata Nabi, man pariha bina parih Nabi. Kalau dia senang, aku senang. Gitu. Siapa orang yang maulid dengan hati yang senang, kata Rasulullah, aku senang. Menyenangkan hati Nabi Muhammad. Saudara, senang itu ridho. Paham tuh? Ridho tuh begini nih. Orang punya anak laki-laki, bandel banget bang, nyimeng mulu. Orang sembahyang, ngaji ogah, nyabu, pakai nyabu, ditangkap polisi. Polisi bener gak itu? Bener yang punya nyabu, dimasukin penjara. Bener gak polisi? Bener. Berarti yang salah siapa? Yang salah anak itu. Ketahuan sama polisi, masukin penjara. Sama babanya ditebus. Ditebus nggak babanya? Ditebus walaupun kudu jual kontrakan. Ditebus babanya. Kenapa emang ditebus? Kan anaknya salah. Karena di hati orang tua ada ridho sama anak. Jangankan lu bener, salah aja gue belain. Itu namanya ridho. Anak yang udah ketahuan masuk penjara, saudara, harus ditebus, harus keluar dari penjara, walaupun dia harus mengorbankan uang banyak. Itu namanya bukan senang, itu di atas ridho. Jadi konsep hukum yang salah mesti disiksa, yang salah mesti dihukum. Ketika masuk bab keridhoan, maka konsep hukum itu tidak berlaku. Karena ridho lebih dari maaf, lebih dari ampunan. Kalau maaf masih ada perhitungan dosa, itu maaf. Ampunan itu masih ada catatan dosa. Tapi kalau dari itu tidak lagi menceritakan tentang dosa dan ampunan. Makanya kalaulah kita maulid kemudian Rasulullah senang, itu berarti Rasulullah ridho. Ya, biar mudah-mudahan dosa-dosa kita Allah Ta'ala ampuni. Ya, dari ujung ke ujung tuh berkat Nabi Muhammad dia terampuni. Gak usah cerita dosa apa, saudara-saudara. Saya punya dosa ini, gak usah cerita. Berkat Nabi biar diampuni kita punya dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik dosa yang zahir maupun dosa yang batin. Dan kalau orang udah itu, saudara, bagi nggak dihitung. Kita punya bini,
kita punya ini. Pernah nagih nggak ini? Rumah gua lama banget lu tempatin, lu orang bayar-bayar. Ada nggak begitu? Nggak ada kan? Terus kata lakinya, itu di tangan emas banyak banget, lu kagak bayar bisa. Kata gitu nggak? Kagak. Itu mobil gua beli, lu mulu yang naik. Yang punya mobil, yang nggak punya mobil ya nggak bisa ngomong begitu. Orang kemana aja jalan kaki gitu ya. Yang punya mobil protek mulu, nggak pernah ngomong apa. Karena apa? Sebab laki udah ridho sama ini. Jadi kalau udah ridho mah tak ada batas pemberian. Kalau sudah ridho itu tidak ada hitungan. Kalau sama orang mah saudara kita bagi 100.000 masih kita hitung-hitung, begitu ya, sama orang istilahnya. Tapi kalau sama anak sama bini udah nggak kita hitung-hitung. Udah rumah buat lo, motor buat lo. Kalau mau gue mati duluan, semuanya buat lo. Tapi KNBHS gue jangan lu kasih laki lu yang muda gitu ya, laki lu. Banyol itu, banyol ya. Terus KNBHS gue dipakai lagi, cincin gue dipakai sama dia istilahnya gitu. Itu orang kalau dari itu saudara tanpa ada batas pemberian. Nah makanya begini nih, kita ini maulid saudara sekalian biar dapat ridho Rasulullah. Biar apa? Biar apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita tanpa ada perhitungan dari Nabi Muhammad. Nanti anak lu menjadi soleh, nanti cucu lu menjadi soleh. Walaupun lu nggak ngalamin, nanti akan lahir anak-anak soleh dari hati engkau yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang berkorban untuk Nabi Muhammad, biar lahir keturunan-keturunan yang cinta Allah dan cinta Rasulnya. Kalau dari ujung sono saudara-saudara ada orang soleh, terus di sini rumah ini ada orang soleh, rumah ini soleh, terus ke sana, maka ini bagaikan taman surga. Gang zaman bisa menjadi taman surga karena lahir orang-orang yang soleh, yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Ini adalah keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah di kemalaman nih, udah jam segini tuh, ya cukup ya gitu ya. Dah, mohon dihaturkan beribu maaf yang sebesar-besarnya. Nanti akan dilanjutkan acara maulid dan seterusnya sampai selesai. Untuk tidak meninggalkan di ini tempat, saya pesan ya, saya pesan. Saat nanti pembacaan maulid jangan ada yang kongko, jangan ada yang kongko. Satu, kedua, saat maulid jangan ada yang buka handphone, oh. Jadi jangan ada yang lebih penting saat maulid dibanding Rasulullah. Saya ulangi, jangan ada yang ketika dibacakan maulid, jangan ada yang lebih penting dibandingkan Rasulullah. Kalau orang menawarin begini, ini duit mau kagak gitu misalnya, udah handphone matiin aja dulu. Lagi acara maulid, tutup semua, jangan ngobrol. Jadi ngapain aja. Ada lagi yang ceramah, suara saya juga. Nah, kemudian saudara-saudara, jadi ngapain? Kan yang baca maulid cuma bertiga. Perhatikan di ujung kedengeran ya, yang laki yang perempuan saat sedang dibacakan maulid jangan henti-henti membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Paling setengah jam. Begini be nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kita mau nggak baca, ya kecuali ntar lagi dibaca rame-rame misalnya kan, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, baca semua. Berhenti semua aktivitas sampai selesai, kita bacakan salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, pada saat membaca salawat di bibir saudara, di hati saudara, hadirkan yang saudara hajat dan inginkan. Bagi baca salawat di hati itu ada sesuatu yang kita pengen, ingetin biar diijabah Allah Ta'ala. Paham ya? Untuk apa saja, masing-masing orang punya hajat dan kebutuhan. Ini namanya mimbabi tawassul, bagian tawasul kepada Rasulullah gitu. Jadi yang satu sini sedang baca maulid, dari ujung-ujung semua di hati atau di bibirnya baca salawat, di hatinya hadirkan hajatnya. Atau kalau bisa
bayangkan hadirnya Rasulullah. Boleh gitu, bayangkan. Atau bayangkan adanya Rasulullah. Boleh. Mudah-mudahan semuanya jadi khusyuk dan jadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mohon dibukakan beribu maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.